Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo everyone, apa kabar kalian hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan berbahagia ya. Minggu lalu kita sudah membahas tentang simple present tense, maka minggu ini kita akan membahas lagi satu tenses untuk menyatakan kegiatan yang sudah terjadi di masa lalu atau selesai di masa lalu, yaitu simple past tense. Selanjutnya kita masuk ke edukatif objektif atau tujuan dari pembelajaran ini. Tujuan yang pertama adalah agar kalian mampu mengenali kata kerja reguler dan irregular dalam simple past tense. Kalian juga diharapkan dapat membedakan keduanya berdasarkan cara penulisan dan cara pengucapannya. Tujuan kedua adalah agar kalian mampu membuat kalimat dalam bentuk simple past tense, baik itu kalimat positif, negatif maupun interrogatif. Nah, sekarang kita masuk ke definisi dari si simple past tense. Apa sih simple past tense ini? Simple past tense adalah bentuk kalimat yang digunakan untuk menceritakan suatu kejadian atau kegiatan yang terjadi di masa lalu dan sudah selesai. Artinya, kegiatan tersebut dimulai di masa lalu dan juga berakhir di masa lalu, sehingga tidak terjadi lagi sekarang. Biasanya kita menggunakan kata keterangan waktu untuk menunjukkan bahwa peristiwa tersebut terjadi di masa lalu, seperti yesterday, last week, atau 2 days ago. Contohnya pada kata I visited my grandmother yesterday. Artinya saya mengunjungi nenek saya kemarin. Contoh kedua ada they watched a movie last night. Artinya mereka menonton film tadi malam. Untuk kata kerja yang digunakan di past tense ini biasanya kita menggunakan kata kerja kedua. Kata kerja kedua ini terbagi pada regular dan irregular verb. Sekarang kita bahas dulu untuk yang regular. Regular verbs adalah kata kerja yang bentuk past tense-nya dibuat dengan menambahkan akhiran ide pada kata kerja dasar. Jadi cara membentuknya cukup mudah ya teman-teman. Contohnya kata play menjadi played and kata clean menjadi cleaned. Tapi kita juga perlu memperhatikan beberapa aturan penulisan. Aturan pertama, jika kata kerja berakhir dengan huruf E, kita hanya perlu menambahkan D saja di akhir katanya. Yang kedua, jika kata kerja berakhir dengan huruf konsonan plus Y, maka huruf Y menjadi I lalu ditambahkan ide. Ketiga, jika kata kerja memiliki vokal pendek, biasanya huruf konsonan terakhir digandakan, kemudian ditambahkan ide. Berbeda dengan regular verbs tadi, untuk irregular verbs tidak mengikuti aturan penambahan ide untuk membentuk past tense. Artinya apa? Bentuk kata kerjanya bisa berubah secara berbeda sehingga kita perlu menghafalnya. Biasanya untuk perubahan kata kerja ini ada di tengah-tengah buku kamus ya teman-teman. Ini ada beberapa contoh irregular verbs yang sering digunakan. Contohnya adalah go menjadi went, have menjadi had, eat menjadi ate, dan karena bentuknya berubah, kita harus menggunakan bentuk kata kerja yang benar ketika berbicara tentang masa lalu. Contohnya pada kalimat he went to the park. Artinya dia sudah pergi ke taman. Contoh kedua ada I ate an apple this morning.
Artinya saya makan sebuah apel pagi ini. Sekarang kita masuk ke rumus atau pola kalimat dari si past tense ini. Polanya sendiri adalah subject plus past form of the verb atau subject ditambah bentuk kata kerja lampau. Apabila kata kerjanya menggunakan regular verb, kita cukup menambahkan ide pada kata kerjanya ya, seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Contohnya pada kalimat she played soccer, artinya dia bermain sepak bola. Sedangkan jika dia menggunakan irregular verb, maka kata kerjanya berubah ya teman-teman. Contohnya he drank milk, artinya dia minum susu. Nah, walaupun di sini dia tidak menggunakan keterangan waktu, tapi karena dia menggunakan kata kerja kedua, maka itu pasti untuk menjelaskan sesuatu yang sudah terjadi di masa lalu. Kemudian untuk membuat kalimat negatif, kita menggunakan did not atau disingkat menjadi didn't. Kemudian diikuti oleh kata kerja pertama atau base verb. Untuk pola kalimatnya adalah subject plus did not plus verb 1 ya. Perlu diingat ya teman-teman bahwa setelah kata did not, kata kerja tidak boleh menggunakan bentuk past tense karena did tadi sudah menyatakan bahwa dia adalah past. Jadi kita harus kembali menggunakan kata kerja pertama. Untuk contohnya ada di she didn't go to school yang artinya dia tidak pergi ke sekolah. Kemudian ada I didn't eat pizza, artinya saya tidak makan pizza. Nah, bisa kalian perhatikan lagi bahwa setelah kata didn't, kata kerja yang digunakan adalah go dan eat ya, bukan when atau at. Jadi ingat ya teman-teman, untuk kalimat negatifnya di simple past tense, kita selalu menggunakan didn't diikuti oleh kata kerja pertama. Selanjutnya kita masuk ke cara membuat interrogative sentence atau kalimat tanya di dalam simple past tense. Untuk polanya adalah did plus subject plus verb 1 plus tanda tanya. Jadi kata did diletakkan di awal kalimat, kemudian diikuti oleh subject dan kata kerja bentuk dasar. Contohnya, did you watch the movie? Artinya apakah kamu menonton film itu? Contoh kedua, did they play soccer? Artinya apakah mereka sudah bermain sepak bola. Perlu diingat ya teman-teman, setelah kata did, kata kerja tetap menggunakan bentuk dasar. Kenapa? Karena kata did ini sudah menjelaskan bahwa itu adalah bentuk past. Nah, untuk menjawab pertanyaan seperti ini, biasanya kita menggunakan jawaban singkat. Contohnya yes, I did untuk setuju atau no, I didn't untuk jawaban tidak. Contohnya pada percakapan berikut. Yang artinya, apakah kamu sudah menonton film terbaru? Jawabannya adalah Yes, I did. It was great. artinya, ya, saya menontonnya. Filmnya bagus sekali. Selanjutnya kita masuk ke times expression. Time expression ini membantu kita untuk mengetahui kapan suatu peristiwa itu terjadi. Di dalam simple past tense, keterangan waktu itu digunakan untuk menunjukkan bahwa suatu kegiatan tersebut terjadi di masa lalu. Beberapa contoh time expression yang sering digunakan di simple past tense adalah yesterday, last night, last week, last month, last years. Kemudian ada juga 2 days ago, a week ago, a long time ago. Bisa juga menggunakan keterangan waktu yang lebih spesifik ya, seperti on Monday, at 5 o'clock, on Christmas Day, atau in 2020. Nah, semua keterangan waktu itu membantu kita menjelaskan bahwa
suatu peristiwa terjadi di masa lalu ketika kita menggunakan simple past. Nah, sampai sini apakah ada yang mau ditanyakan? Boleh kalian komen di kolom komentar. Apakah sudah cukup dimengerti untuk penjelasan saya mengenai simple past tense? Sekarang kita masuk ke tugasnya ya teman-teman. Nah, tugasnya adalah buatkan masing-masing 2 kalimat simple past tense, baik itu positif, negatif, ataupun interrogatif. Nah, lengkapi juga kalimat setelah ini dengan regular atau irregular verb. Nah, sampai di sini dulu untuk pembelajaran kita minggu ini. Semoga kalian bisa memahaminya dengan baik. Jangan lupa absen dan kerjakan tugasnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Sampai jumpa lagi di minggu depan.